halo semuanya. Perkenalkan, aku Maisha Fadila dengan NIM 230161158 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas materi tentang administrasi kurikulum dengan dosen pengampu yaitu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, dengan sesi 0167 dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Jadi dalam administrasi peserta didik ini kita akan membahas tentang pengertian, proses, instrumen, dan peran guru dalam administrasi peserta didik ini. Baiklah, kita akan membahas yang materi pertama yaitu tentang pengertian administrasi peserta didik. Pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta bimbingan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tujuan administrasi peserta didik itu adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sampai lulus sekolah. Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler, sehingga memberikan kontribusi baik pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah serta tujuan pendidikan secara keseluruhan menurut Risnawati 2014. Menurut Suranta 2017, bahwa administrasi adalah upaya pencapaian tujuan secara efektif dan dengan memanfaatkan orang-orang dalam suatu pola kerjasama. Sedangkan menurut UU DPN 1989 adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan mengajar dan latihan berbagi peranannya di masa yang akan datang. Menurut Sudjipto dan kawan-kawannya 1991 dan 1992 halaman 113, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Menurut Suharsimi dan kawan-kawannya 2008 halaman 57, administrasi siswa sendiri dapat didefinisikan sebagai pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena tamat atau sebab lain. Menurut Asnawir 2005 halaman 167, administrasi kesiswaan merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah, berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, efisien, tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Jadi kita simpulkan dari administrasi peserta didik ini adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, penerimaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid yang menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik ini dilaksanakan melalui upaya penciptaan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Kita lanjut ke materi kedua yaitu proses administrasi peserta didik. Di proses ini ada 3 poin yaitu kegiatan awal tahun pelajaran, selama tahun pelajaran, dan akhir tahun pelajaran. Yang pertama, kegiatan awal tahun pelajaran. Menurut Afriansyah 2019, kegiatan awal tahun pembelajaran yang dilakukan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid yang memasuki persyaratan yang ditentukan oleh sekolah. Yang kedua itu selama tahun pelajaran.
Yaitu kegiatan setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan dilakukan agar murid dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah. Dengan pemahaman terdapat lingkungan itu diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di mana murid tersebut tertib dan lebih menghentikan tugas-tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadi lain di sekolah. Menurut Afriansa 2019. Dan yang ketiga itu ada akhir tahun pelajaran. Itu ada kegiatan pada akhir tahun, yaitu pelaksanaan ujian seperti ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan diantaranya itu pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Yang materi ketiga yaitu instrumen administrasi peserta didik. Ada 5 poin di sini, yaitu buku induk, buku klaper, buku keadaan siswa, daftar hadir siswa, dan file penyimpanan berkas siswa. Yang pertama, buku induk itu adalah merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi siswa sampai pada informasi nilai hasil belajar yang diperoleh oleh siswa selama belajar di sekolah. Yang kedua, buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid siswa yang penting-penting. Pengisian dapat diambil dari buku induk tetapi tidak selengkap buku induk. Daftar nilai juga tercatat. Keutamaan dalam buku klaper ini adalah untuk memudahkan mencari data murid apalagi belum diketahui nomor induknya. Buku keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini membuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. File penyimpanan berkas siswa. File ini yaitu berkas-berkas yang bersifat terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya fotokopi, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Kita lanjut ke materi 4, yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Siswa merupakan salah satu subsistem yang penting dalam sistem pengelolaan pendidikan di sekolah menengah. Administrasi peserta didik dilakukan agar transformasi siswa dapat menjadi lulusan yang dihendaki oleh tujuan pendidik yang ditetapkan, dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dalam materi ini ada 5 poin, yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama itu sebagai panitia penerimaan murid baru. Yang kedua itu berperan dalam memudahkan murid agar dapat beradaptasi cepat dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga itu mencatat setiap kehadiran murid secara kontinu dan teliti. Yang keempat itu menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa untuk berprestasi tinggi. Yang kelima itu menciptakan disiplin di sekolah atau kelas yang baik. Ada juga menurut Afriansa 2019 ada peranan guru dalam pengelolaan murid. Yaitu yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjukkan mereka sebagai panitia penerimaan yang dilaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan, penerimaan sampai dengan melaporkan pelaksanaan tugas. Yang kedua itu peranan guru besar dalam masalah orientasi dipegang oleh guru kelas 1 di samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangat penting. Yang ketiga itu untuk mengatur kehadiran murid di sekolah. Guru pun mempunyai andil yang besar. Yang keempat itu guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Jadi kita simpulkan bahwa peran guru dalam administrasi pendidikan ini adalah sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru, berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa,
melakukan uji kompetisi, menciptakan kedisiplinan sekolah kelas dengan baik, dan melaksanakan bimbingan karir serta penyeluruhan lulusan. Jadi dalam materi administrasi pendidikan ini kita simpulkan bahwa kegiatan pencatatan murid dalam proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab lain adalah proses yang dilakukan administrator, yaitu kegiatan awal tahun pelajaran, selama tahun pelajaran dan akhir tahun pelajaran. Instrumen dalam administrasi pendidikan ini adalah buku induk, buku klaper, buku daftar kehadiran siswa, buku hadir siswa, dan file penyimpanan berkas siswa. Hanya itu saja materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.